Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 365. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Selamat datang di YT Artikel. Di sini channel yang menceritakan kisah novel terbaik. Jangan lupa dukung admin dengan bergabung atau berlangganan agar ada buat upload novelnya. Karena di sini satu-satunya novel yang ada awal dan ada akhirnya, alias tamat. Episode 365. Meskipun April tidak memiliki hubungan darah dengannya, dalam hati Aditya, dia selalu menganggap April sebagai saudara kandungnya. Melihat April diintimidasi seperti ini, Aditya merasa sangat tertekan. Setelah perkelahian tadi, pria botak dan lebih dari 20 anggota klub biru putih lainnya semuanya dipukuli hingga jatuh. Pada dasarnya kehilangan efektivitas tempur. Karena Aditya masih menjaga kewarasannya, dia mengambil Leo dan yang lainnya. Tetapi mereka hanya melukai selusin anggota klub biru dan putih dan melukai beberapa orang dengan serius. Tetapi tidak benar-benar membunuh siapapun. Kamu binatang buas, Aditya meraung keras. Seperti seekor harimau yang turun dari gunung. Menerkam Martin. Martin sangat ketakutan sehingga dia berkata, "Ya Tuhan, dia tidak pernah membayangkan Aditya akan tiba di Toraja secepat itu, bahkan langsung menemukan rumahnya." Ternyata keributan di luar tadi sebenarnya disebabkan oleh Aditya yang membawa orang untuk membunuhnya. Martin panik. Segera bangkit, berbalik dan bersiap menghadapi Aditya. "Kamu, jangan datang ke sini." Martin mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menggoyangkan belati itu untuk memperingatkan Aditya. Bermain dengan pisau di depan Aditya sudah cukup bagi Martin untuk mencari mati. Aditya tiba di depan Martin hanya dengan satu langkah. Dengan sekilas tangannya yang besar, dia mencekik pergelangan tangan Martin yang memegang pisau. Sakit!" Martin berteriak. Pakaiannya basah oleh keringat dingin. Dan dia menatap Aditya dengan kejam. Dentang, belati di tangan Martin jatuh ke tanah. Dan anak itu tidak bisa memegang belati itu sama sekali. "Kamu bajingan, kamu berani menyentuh adikku. Apakah kamu pikir kamu sedang mencari mati?" Aditya berteriak dengan tegas, dan menusuk bahu kanan Martin dengan pisau tajam. Terdengar bunyi letupan, diiringi jeritan kesakitan Martin. Sampah ini memutar matanya kesakitan dan matanya begitu besar. Aditya tidak dapat memahami kebenciannya dan mengayunkan pisaunya 2 kali ke bahu Martin. Aduh, bagaimana Martin bisa menanggungnya? Sangat menyakitkan hingga hampir pingsan. Pada saat ini, Leo bergegas masuk ke ruangan bersama beberapa anak buahnya, dan sisanya tetap berada di luar untuk mencegah anggota orang biru dan putih berdiri. "Tuan Aditya, apakah adikmu baik-baik saja?" Leo bergegas mendekat dengan cemas. Matanya tertuju pada April. Melihat pakaian April masih utuh, Leo pun menghela nafas lega. Ia berpikir dalam hati bahwa tidak heran Tuan Aditya mengejarnya dari kota Manado ke Toraja. Jika April tidak begitu dikejar dengan sengit, April pasti akan dia dirugikan oleh Martin. Aditya kembali menatap Leo dan berkata kepadanya dengan suara yang dalam, "Bawa sampah ini." Ya, Leo sudah lama menahan amarahnya. Karena Martin, hari ini adalah hari yang berat. Lari dari kota Manado ke Toraja untuk berjuang demi hidup. Martin berdiri di samping Leo dan anak buahnya, menunggu keputusan Aditya. Patah. Martin meronta dan ponselnya terjatuh dari sakunya. Leo mengambil ponsel Martin dan melihatnya. Dia tidak tahu kapan dia menelepon. Panggilan itu masih tersambung. Dan samar-samar terdengar seseorang berteriak di seberang sana. Leo menyalakan speaker ponsel dan mendengar auman seorang pria dari ujung telepon yang lain. "Sialan. Saya tidak peduli siapa kamu. Segera lepaskan Tuan Martin. Jika tidak ada di antara kalian yang akan bertahan hidup." Bentak. Aditya mengambil telepon dan membantingnya ke tanah. "Kamu bahkan diam-diam menelepon seseorang.
Aditya memandang Martin dengan dingin dan bertanya. Martin sangat ketakutan hingga celananya basah. Tetapi anak laki-laki itu masih menatap dengan mata sipit. Dia berteriak, "Itu benar. Kepala Aula Kuno sedang memimpin orang-orangnya ke sini. Jika Anda ingin tahu lebih baik, segera lepaskan saya. Saya bisa mengampuni hidup Anda." "Persetan, Paman." Leo marah. Dia mengambil segelas air dan memukul hidung Martin dengan keras. "Ya Tuhan!" Martin berteriak kesakitan kepada. Hidungnya berdarah, dan wajahnya tergores pecahan kaca. Dia sangat sedih hingga dia tidak bisa melihatnya. Aditya mengabaikan Martin saat ini dan membantu April berdiri. Dia berkata dengan lembut, "Dia tidak melakukan apapun padamu, kan?" April merasa seperti selamat dari bencana. Dia begitu gembira hingga dia tidak dapat berbicara. Air mata mengalir seperti manik-manik yang pecah. "Jangan takut. Jangan takut. Saudara ada di sini." Aditya memeluk April dengan sedih dan menepuk punggungnya. Dia tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Saat itulah April merasa lebih nyaman. Merasakan pelukan hangat dan kuat Aditya. Dia menangis semakin keras. "Kakak," setelah memanggilnya saudara. April sudah menangis. Aditya sangat mencintai saudari ini. Melihatnya menangis seperti ini, Aditya tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. "Bawa adikku keluar dulu." Aditya mengertakkan gigi dan berkata kepada salah satu anak buah Leo. Bawahan ini membantu April keluar kamar dan menutup pintu. Leo telah bersama Aditya begitu lama, tetapi dia masih memahami temperamen Aditya dengan baik, dan tahu bahwa Aditya akan berurusan dengan Martin. Dan pasti tidak bisa meremehkan Martin. Kalau tidak, mengapa April diusir keluar ruangan terlebih dahulu? Martin tidak bodoh. Ketika dia melihat Aditya telah mengeluarkan April, dia pasti telah memukulinya sampai mati. Takut menakuti April, Aditya tidak ingin April melihatnya. "Aditya, Aditya, apa yang akan kamu lakukan?" Suara Martin bergetar, dan anak laki-laki itu ketakutan. Aditya bahkan tidak memperhatikan Martin. Dia berkata pada Leo, "Buka celananya." Leo setuju dan segera melepas celana Martin. Martin benar-benar terpana, dan tubuhnya gemetar hingga dia tidak bisa berhenti. Dia sudah menyadari apa yang akan terjadi. "Aditya, apa yang kamu lakukan? Saya adalah tuan muda tertua dari klub biru dan putih. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan menjadi musuh seluruh klub biru dan putih." Martin berteriak pada Aditya dengan suara gemetar. Raungannya sangat keras. Tapi dia merasa sangat bersalah dan tidak punya kekuatan mengintimidasi sama sekali. "Klub biru putih luar biasa, bukan?" Aditya mengambil kain pel di sebelahnya dan menamparkan mulut Martin dengan keras. Martin dipukuli dengan sangat keras hingga dia tidak ingin hidup lagi. Dan tidak satu pun dari 4 gigi depannya yang tersisa. "Aku akan menjadikanmu tuan muda tertua dari klub biru putih." Aditya berteriak sambil merokok. "Ah, Aditya. Sangat bodoh. Tunggu saja aku. Ayahku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu, lepaskan aku sekarang juga." Martin melolong sedih. Tidak lupa menakut-nakuti orang dengan ayahnya. Wajah Aditya gelap seperti air. Dia memperlakukan Martin terlalu ringan terakhir kali. Jika tidak, bagaimana sampah ini bisa berani menyentuh Aditya lagi? Kali ini, Aditya memiliki ingatan yang bagus. "Sejak aku masih kecil, aku tidak pernah mau menyentuh adikku. Kenapa? Apakah kamu ingin memukulku?" Aditya bertanya pada Martin dengan marah. "Tidak apa-apa kalau aku salah. Bukankah tidak apa-apa jika aku meminta maaf kepada April?" "Aditya, tolong lepaskan aku." "Kamu, kenapa kamu melepas celanaku?" Martin disiksa sampai menangis. Tentu saja, dia juga takut Aditya akan melakukan itu padanya. Martin benar-benar menebaknya dengan benar. Wajah Aditya sangat muram saat ini. Dan dengan desir, dia menunjukkan belatinya. "Apa yang kamu lakukan? Aku akan menghancurkanmu hari ini." Bersambung.